Thank you Pak Faruh. Selamat malam, Civi. Malam, Andre. Pak Ya, Ibu malam. oke. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Mungkin udah lama ya sekian purnama kita belum update lagi nih, kayaknya ya, kepotong liburan dan lain-lain ya. Mungkin ada kali ya sebulan, Pak Faruq ya. Kita Ada nggak Pak, ada ya. ada, Oke. ada. Nggak apa, tapi marketnya kebetulan lagi banyak event nih Betul, yang menarik. betul. Jadi bisa sekalian aja ya. Saya coba ulas ya. Mungkin malam kali ini saya ingin coba mengulas beberapa hal, tapi sebelumnya saya pengen disclaimer on dulu ya Bapak Ibu semua. Ini hanya murni analisa pemikiran saya aja, ya belum tentu benar ya. Saya akan sedikit mengulas sedikit geopolitik yang mudah-mudahan nggak bosan, tapi setidaknya ini menggambarkan nanti apa yang akan terjadi ke depannya menurut versi saya ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dengan langkah-langkahnya apa yang dilakukan seperti sekarang sedang ramai itu yang Venezuela, Amerika ya. Kita coba bahas. Oke, kita mulai ya. Saya buka. Ini udah tertampil ya, Bapak Ibu. Aman Pak. Oke. Nah, ini kemarin yang sempat kita rame ini kan di eh, baru-baru ini tuh Venezuela ya. Venezuela ini diserang nih oleh Amerika nih. Nah, langkahnya tuh apa sih berikutnya yang dilakukan oleh Amerika? Nah, saya akan coba bahas. Tapi sebelumnya tuh saya tuh sudah pernah bikin artikel sebenarnya tuh dari kalau di Stockbit itu dari awal tahun 2025 atau Desemberan lah ya, Desember atau Januari, saya agak lupa lagi waktunya, tapi sekitar awal tahun lah, awal tahun 2025. Nah, itu saya bikin bahwa nanti Indonesia ini akan masuk ke fase namanya tuh mania phase. Dan sekarang ini kita sudah lumayan tuh ya, udah IHSG sudah all time high, 9 hampir udah sempat nyentuh 9.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, dari yang tadinya tuh kita terjun tuh hampir di 5.000 atau 6.000 kalau nggak salah tuh ya, harga April tuh paling jeleknya tuh di 6 ribuan gitu kan, hampir naiknya tuh 50% lah kurang lebih. Nah, berarti ini masih berjalan tesisnya. Waktu itu saya juga di YouTube 7 bulan lalu ya, saya bicara bahwa Indonesia ini akan masuk ke fase mania phase, dan ya bersyukurnya kita masih on the track menuju ke sana. Nah, pertanyaannya, apakah masih berlanjut nggak nih? Perang kan sudah di depan mata, ya. Jangan-jangan kita nanti udah deh selesai gitu kan, nggak masuk fase mania phase-nya aja lagi gitu kan di 2026. Sedangkan saya targetkan mania phase ini sampai 2028 bahkan lebih. Nah, ini yang saya coba mungkin ulas lagi ya buat Bapak Ibu sekalian, sekaligus update mungkin analisanya perkembangannya seperti apa. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi Maduro kan ditangkap ya sama Amerika. Ya, dunia gonjang-ganjing, sebut banyak yang, oh, langkah Trump tuh gila. Ya, langkah Trump tuh tidak bisa diprediksi. Banyak yang ngomong seperti itu. Langkah Trump tuh nggak masuk akal. Ya, apalagi nanti ada ceritanya dia mau nyerang Greenland katanya tuh ya. Dengan menyerang Greenland ini dia akan memicu perang bersama Eropa gitu kan. Itu langkahnya lebih nggak masuk akal lagi gitu kan. Ngapain sih si Trump gitu kan? Membuat sesuatu gebrakan yang tidak bisa diprediksi gitu kan. Tapi padahal sebelumnya kan di video-video saya sebelumnya, dari tes saya sebelumnya, saya udah bilang bahwa Amerika ini punya tujuan. Tujuan besarnya itu satunya adalah mineral kritis. Ya, ini sedang berebut sama China gitu kan, dan langkahnya tuh pasti akan menyerang Venezuela, Greenland sama Iran. Bahkan saya targetkan tadi awalnya tuh minimal Iran dulu, tapi ternyata Venezuela dulu, dan ini kebukti ya, sudah terjadi gitu kan kalau kita lihat. Nah, ini tuh apakah masih akan berlanjut? Nah, saya coba ceritakan lebih detail ya. Oke. Nah, saya mulai dari namanya tuh doktrin Monroe ya di Amerika yang hidup kembali. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ini ada di dalam di announce juga sama kabinetnya si Trump, terutama dari Trumpnya sendiri, dari Departemen Luar Negerinya, bahkan di papernya Stephen Miran tuh biarpun nggak tersirat doktrin Monroe, tapi disiratkan bahwa ujung-ujungnya tuh yang dipakai itu adalah doktrin Monroe. Ya, doktrin Monroe itu apa? Ya, ini belum banyak yang bahas. Ya, ini justru mengaitkan eh, memberikan gambaran apa yang akan terjadi atau yang dipikirkan oleh Amerika sendiri gitu ya. Nah, ini banyak yang belum tahu. Nah, saya coba bahas malam ini ya. Oke, nah ini doktrin Monroe kita sebutnya versi Trump ya. Apa sih? Jadi Trump ini sempat ngomong bahwa this is our hemisphere. Jadi artinya tuh ini adalah dunianya kita, belahan dunianya kita. Jadi seolah-olah tuh kepemilikannya Amerika.
Jadi apa sih doktrin Monroe itu? Doktrin Monroe itu sebenarnya itu adalah kebijakan luar negeri Amerika ya yang diumumkan tahun 1823 oleh James Monroe itu presidennya. Intinya tuh di belahan barat yaitu Amerika Utara dan Selatan ini tuh tertutup bagi kolonisasi. Jadi waktu itu kan Inggris yang masih menjadi hegemoninya ya, ibaratnya tuh menjadi world apa currency-nya tuh oleh Inggris tapi sudah mulai melemah. Nah, dia memaksa Inggris maupun Eropa dan segala macam itu nggak boleh ikut campur ke dalam Amerika, benua Amerika terutama. Karena Amerika sendiri sudah mulai strong waktu itu posisinya. Jadi dia ibaratnya tuh membuat membatasi lah. Pokoknya ini milik kita, ya. Sebagai gantinya, sok wilayah Eropa kita tidak akan ganggu gugat. Jadi artinya dia Amerika ini mengamankan belahan baratnya dari Amerika Utara tuh dari Greenland sampai dengan Amerika Selatan ya, kalau kita ngomongin. Nah, inilah yang sedang dipakai doktrin ini sekarang oleh apa namanya itu Donald Trump ya. Oke, nah dengan doktrin ini apa sih yang akan dilakukan Amerika ke depan gitu? Nah, kalau kita lihat peta dunia nih, peta dunia ini ya kalau kita lihat di area sini, ini adalah Amerika belahan dunia bagian barat ya. Jadi ada Greenland, ada Kanada, ya, ada Meksiko di sini kan, ada Brazil, Venezuela, Kolombia, Kuba, ya, Panama, Argentina, Chili. Nah, wilayah ini yang akan ditargetkan menjadi koloninya Amerika menurut doktrin Monroe. Jadi artinya mereka seolah-olah adalah milik Amerika, tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Makanya ini menjawab kenapa Venezuela diambilnya secara tidak langsung dengan melalui invasi, ya. Nah, Greenland pun akan dilakukan seperti itu. Dan yang saya kasih tanda seperti ini itu adalah target-target berikutnya yang menjadi koloninya Amerika secara tidak langsung. Nah, ini jadi targetnya dari Amerika. Jadi tujuannya adalah komunitas mineral kritis. Nah, pertanyaannya yang belahan dunia tengah dan timur ini bagaimana? Ya saya curiganya ini ya, curiganya saya sendiri ya. Kemarin tuh sebenarnya waktu ketemu itu Xi Jinping, Amerika sama Rusia itu ya ada obrolan ya Amerika dengan China sih. Itu sebenarnya ada dealing bahwa ya udah saya mah fokusnya hanya di bagian belahan barat. Sok silakan kamu China yang mau ngambil Taiwan juga silakan. Jadi ada pembicaraan seperti itu. Rusia mau ngambil Ukraine silakan. Di belakang layarnya ya, gitu ya. Prediksi saya gitu ya. Ada obrolan seperti itu. Tapi Amerika tidak mau begitu saja memberikannya. Jadi dia bikin namanya tuh proxy war. Ya, kalau kita ngomongin tuh contoh misalkan kayak China mengambil Taiwan ini dia menjadi lebih berani kan akhirnya si Jinpingnya kan announcement juga kan bahwa secara eksplisit ya bahwa nanti kita akan mengambil Taiwan tidak langsung kan. Dia mulai lebih berani gitu makanya. Nah, tapi dihalangi juga oleh Jepang yang didorong untuk menjadi underdognya Amerika, menghalangi China. Jadi caranya seperti itu. Rusia mungkin melalui Eropa atau Ukraina sendiri gitu kan. Atau misalkan kayak Iran nanti dan lain-lain di tengah itu nanti proksinya akan ke Israel. Jadi dia akan memakai ada dua prediksi saya. Proksinya yang pertama di tengah itu adalah Israel dan yang berikutnya adalah Jepang. Ya kalau kita ngomongin. Nah ini sebagai proksinya dia. Nah pertanyaannya buat apa dia pakai proksi? Kita tahu bahwa eh, Amerika ini dia sudah mulai banyak civil war ya di dalamnya pergelutan ya sebelum war sih tapi lebih ke perseteruan di dalam terus defisitnya juga sudah besar jadi udah cukup lumayan berat lah kalau kita ngomongin untuk infrastruktur dan sudah di-announce juga oleh Amerika oleh Trump sendiri bahwa dia tidak mau lagi membiayai militer dunia. Ya, makanya ini yang prediksi berikutnya tuh saya melihat bahwa ini sudah saya sebutkan dari jauh hari ya, dari YouTube saya bahkan di awal tahun 2025 bahwa dalam papernya Stephen Miran itu ada tiga kelompok. Ya, ada kelompok namanya tuh dari Amerika eh, apa yang hijau itu sekutu, yang tengah tuh netral dan yang merah itu adalah apa namanya tuh musuh. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanannya tuh di Mar-a-Lago Accord ini dia akan membuat negara-negara itu jadi blok-blok tadi ada tiga blok tadi.
Ya, sedangkan sebelumnya kan kita non-blok di sini tuh. Semua tuh negara tuh bebas, ada PBB plus apa bebas lah kalau kita ngomongin. Nah, ini akan terjadi bergeser, Bapak Ibu semua. Nah, ini sedang mulai dilakukan oleh Trump. Makanya ini menjawab teman-teman, jadi jangan usah bingung langkahnya dia menginvasi ke Venezuela, nanti akan menginvasi ke Greenland. Ini karena doktrin Monroe tadi dengan papernya sudah digamblangkan jelas. Ya. Nah, yang kedua, jadi di sini tuh kita bisa mulai melihat Amerika sudah ada step juga si Trumpnya bahwa dia akan mundur dari lembaga dunia, fokus ke kelompok-kelompok sendiri, artinya ke sekutunya dia. Siapa sekutunya dia? Yang dia tandakan itu adalah terutama yang di belahan barat, yang sudah dikolonisasi oleh Amerika, terutama yang mempunyai mineral kritis. Nah, ini yang menjadi konsentrasinya dia yang pertama. Artinya apa? Jadi, kalau kita melihat dari papernya ini, keamanan militer ini akan ditarik dari misalkan contohnya belahan dunia bagian tengah sama bagian timur ini akan ditarik ke barat. Jadi di sana tuh dikurangi ya pasukan-pasukan misalkan contoh di Afrika, ya di Sahel dan mungkin pengamanan-pengamanan militer dan tempat-tempat lainnya itu akan dikurangi ya kalau kita ngomong. Jadi dia lebih banyak menggunakan mungkin bukan manusia atau nggak bisa jadi pakai AI ataupun melalui proksinya tadi Israel maupun Jepang ya kalau kita sebutkan ya. Nah, itu akan dilakukan tuh oleh Trump secara bertahap kalau kita lihat. Tapi tetap misalkan dia kalau Israel butuh bantuan dia akan bantu. Jepang butuh bantuan dia akan bantu secara tidak langsung gitu kan ataupun langsung ya kalau kita sebutkan. Atau bahkan mungkin kadang-kadang melakukan patroli atau apapun seperti kemarin di Indonesia melakukan patroli itu mungkin aja terjadi gitu. Itu satu shock ya yang dilakukan. Tapi intinya adalah secara garis besarnya dia akan mengurangi keamanan militer di daerah tengah dan ke timur ya dan tentu saja bantuan ekonomi seperti USAID dia kan ke PBB dan lain-lain dia nggak mau lagi mendanai ya. Nah, jadi artinya apa ini? Artinya kalau melihat dari posisi seperti ini yang saya prediksi kita balik lagi ke peta ya, ini kita tahu bahwa saat ini stabilitas dunia ini cukup stabil dikarenakan ada namanya itu polisi dunia yaitu Amerika ya. Kalau kita lihat dari sejarah Perang Dunia Satu, kita lihat Inggris waktu itu adalah hegemoninya sebelum Perang Dunia Satu, bukan Perang Dunia Dua ya, sebelum Perang Dunia Satu itu Inggris tetap yang paling utamanya. Inggris itu posisinya tuh sama dengan Amerika saat ini. Dia eh, negara yang adidayanya, hegemoninya, tapi dia sudah tidak punya kekuatan yang cukup besar atau dananya itu sudah defisit karena untuk mendanai militer di seluruh dunia. Ini yang terjadi sama Amerika sekarang. Duitnya kurang gitu. Fulusnya ada kurang, tenaganya ada kurang dari mennya dari internalnya dia. Jadi dia harus memilih. Akhirnya Inggris memilih juga sama, mengkelompokkan memfokuskan daerah tertentu dan dia juga melakukan namanya itu proxy war. Dan kalau kita lihat Amerika ini dengan menariknya dari posisi dunia, ya saya prediksi ini akan ada banyak tensi geopolitik di wilayah-wilayah lain. Karena kenapa? Karena China saat ini belum mau mengambil peranan militer. Ya, contoh misalkan kayak di Afrika nih. Afrika ini mulai muncul namanya tuh kayak semacam kayak kudeta ya, kudeta-kudeta negara-negara terutama di Sahel ya. Sahel itu sabuknya Afrika misalkan di daerah-daerah ini nih yang saya kotakin gitu dari Mali, Nigeria ya sampai dengan yang ini sampai Sudan dan lain-lain ini banyak juga sekarang tuh muncul-muncul lagi kayak contoh kayak ISIS ya kayak kudeta-kudeta ke negara jadi ini memperparah kondisi geopolitik yang tidak stabil di negara Afrika, satu contohnya. Misalkan seperti Timur Tengah. Timur Tengah kan yang ditunjuk proksinya tuh Israel. Nah, Israel sendiri dia hanya halangannya satu, yaitu Iran. Makanya Iran di sini jadi target utama yang harus dilumpuhkan dulu, sehingga Iran ini yang nanti akan mulai memperluas pengaruhnya itu ke Timur Tengah maupun ke yang lain. Nah, ini yang saya prediksi yang akan terjadi ya. Jadi artinya kesimpulannya, dengan tidak adanya polisi dunia ini, kurangnya dana pendanaan militer, kurangnya pendanaan USAID dan lain-lain, ini akan terjadi namanya itu ketidakstabilan geopolitik di negara-negara tertentu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, beruntungnya Indonesia cukup stabil ya. Tapi yang kita lihat di negara-negara lain itu tidak stabil. Ya, Rusia akan ngomongnya
doang Trump damai, tapi dia akan dibiarkan Rusia tuh akan menyerang Ukraina, mungkin akan memperlebar wilayahnya bisa jadi kemungkinan. Nah sekarang sudah mulai lebih berani kan, dia apa namanya Putin ini juga. Nah ini yang akan kita lihat ke depan, ya. Dan sengaja ya prediksi saya yang berikutnya ini akan namanya tuh dibikin. Nah, ini stabilitas politik di negara-negara Afrika menjadi tidak stabil, ya. Jadi banyaknya mundurnya pengaruh Barat dan munculnya aliansi baru di Sahel, ya, seperti di Mali, Burkina Faso, Nigeria, ya. Banyak aliansi militer sendiri, ya. Ada vakum kekuasaan di sana. Udah gitu ada banyak ekstremis meningkat, ya. Ya pokoknya mah muncul-muncul ekstremis-ekstremis dan kudeta-kudeta untuk melawan pemerintahnya saat ini yang mungkin tadinya disokong oleh Barat. Nah ini akan terjadi. Ya dan ini mungkin bisa meluas nggak? Kemungkinan besar bisa jadi meluas. Nah inilah yang akan terjadi. Yang ketiga, eh, Amerika sendiri sedang melakukan namanya itu balance of power ya atau enggak bukan. Jadi bukan stabilitas lagi yang dicari. Kalau kemarin kan di waktu proxy yang kedua, yang tahapan kedua di Plaza Accord dia tuh menjadi polusi dunia, dia bikin stabil. Jadi dagang antar negara tuh enak dan lain-lain karena Amerika sok dijamin oleh saya gitu kan karena saya sebagai penguasa dunianya. Nah, sekarang ini posisinya tuh dia bukan mencari stabilitas tapi dia mencari balance power karena ada penantang baru kan China ya terus Rusia gitu kan mulai muncul tuh. Jadi dia akan buat namanya itu proxy war ya seperti berkaca tahun PD1 ini. Jadi waktu itu PD1 Inggris buat biarkan Jerman, Prancis, Rusia saling berseteru. Ya, Inggris tidak berusaha mencegah ekstasi kecil, jadi dia ngecegah. Nah, dia akan lakukan hal yang sama baik itu di Afrika, baik itu di Rusia, Ukraine, ya terutama Rusia, Ukraine, dia ngomong aja, silakan gitu kan. Udah gitu Iran dan Israel sengaja dibikin ya China dengan tetangganya seperti Jepang, India, Taiwan, bahkan sengaja mungkin bisa secara tidak langsung juga disulut gitu kan. Ya, jadi dia sendiri pun tidak bikin perangnya tambah besar, tapi juga dia bikin supaya mereka fokusnya ke proxy war tadi gitu. Jadi jangan fokusnya ke Amerika. Nah, ini tujuannya besar Amerika di sini, gitu kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi balance of power bukan stabilitas. Nah, ini yang saya lihat dalam beberapa tahun ke depan ini akan terjadi seperti ini. Ya, jadi terus Amerika fokus yang keempatnya itu adalah dia merebut jalur perdagangan dan choke point ya. Kita tahu choke point utama itu adalah di mana aja gitu kan, Panama, terutama yang udah ada di backyardnya dia di belahan bumi bagian barat dia ambil. Dia pasti ambil tuh. Saat ini kan China sudah ada beberapa di Panama. Saya udah bikin videonya juga ya waktu itu kan Bapak Ibu nggak tahu udah nonton belum di YouTube saya kan bahwa China ada pengaruhnya akhirnya direbutin oleh Amerika sendiri karena ini penting. Ada Selat Malaka di Indonesia ini di kepentingan juga gitu ya. Udah gitu beberapa di Timur Tengah dan lain-lain. Nah, ini akan dikuasai tetap oleh Amerika. Mulai diambil choke point. Kenapa? Karena dia punya kepentingan petrodolar tetap. Ya, contoh seperti statementnya Venezuela kan. Dia ngambil untuk komoditas sudah jelas kan. Waktu di awal saya udah ceritakan juga. Dan sekarang terbukti bahwa Trump itu memang ngambilnya buat oil. Buat apa? Dia tahu eh, si China ini ngambil oil tuh kan dari Venezuela, dari Iran gitu kan. Rusia gitu ya. Jadi dia ngomong bahwa kalau ngambil sok tetap China boleh ambil, tapi you pakai dolar saya gitu. Jadi dia mengamankan jalur dagangnya juga. Nah itu yang akan terjadi ya. Jadi artinya dia akan fokus pendanaan, fulus, militer, dia akan fokus di belahan dunia bagian barat ya. Difokuskan itu bukan membantunya aja, tapi dia membuat negara-negara yang punya kekayaan mineralnya cukup tinggi yang belum berpihak pada dia, dia akan ambil paksa menjadi koloninya dia. Makanya sasaran berikutnya kayak Kuba ya, kayak yang lain-lain yang tidak apa sejalan dengan Amerika itu pasti diinvasi gitu. Ya itu yang akan terjadi yang kita lihat untuk mengamankan tadi kan komoditas ya dan juga jalur perdagangan dan supaya pembeli-pembelinya yaitu satunya ke China dia dipaksa supaya harus menggunakan dolar lagi gitu kan. Kalau selama ini kan dia nggak pakai dolar lah, kayak contoh ke Rusia atau nggak ke Venezuela dia kan nggak pakai dolar. Tapi sekarang dipaksa lagi supaya pakai dolar. Nah tujuan besarnya ke sana. Ya ini dari segi Amerikanya dulu ya kita bicara. Dan yang kelima, Amerika ini akan mendorong kebijakan OBBA ini yang saya sudah ngomong juga, udah berbusa-busa ya, saya juga ngomong dari tahun kemarin. Salah satunya tuh karena dia punya kritikal mineral, ya. Dia punya konsentrasi di kritikal mineral dengan cara dia akan fokus ke reindustrialisasi
yaitu ke fokus ke industrialisasi kritis yang terutama bukan semua industri ya, tapi fokus ke industri-industri tertentu ya. Dia akan fokus juga ke infrastruktur grid dan ke security dan defense. Nah, ini yang akan menarik nih. Expansionnya gila-gilaan gitu kan. Menguatkan ya. Apalagi kemarin kan ada pengen diekspand lagi tuh budgetnya ya menjadi 50% budget fiskal. Ya hampir 1,5 billion. Itu luar biasa ya. Eh, dan ada namanya itu strategic stockpiling, critical mineral, ya dia akan fokus stockpiling dengan cara merebut koloni-koloni tadi, terutama di belahan bumi dunia bagian barat, ya, dan jelas akan fiscal expansion. Nah ini agendanya dia ya, akan dilakukan nextnya ini prediksi saya seperti ini. Dan yang keenam ini, Trump ini akan segera mendorong ketua The Fed ya. Kita tahu bahwa Fed ini kan kemarin sempat dikriminalisasi lah seolah-olah ya oleh Trump. Dia menggunakan apapun caranya untuk didorong supaya you diganti deh atau menyerah atau ikut keinginan saya kan. Bahkan si Powell sendiri terang-terangan ngomong bahwa kalau saya nggak ngikutin keinginannya si Trump, saya dikriminalisasi katanya kan di dalam pidatonya ya. Nah, ini luar biasa lah zaman sekarang tuh lebih sangat terbuka sekali ya seperti ini. Nah, ini yang justru tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya dia ingin supaya Republik ini harus menang. Saat ini kalah nih, polling masih kalah jauh gitu kan. Sempat meninggi waktu di November kemarin. Sekarang udah jauh lebih kalah karena mungkin tak apa nggak suka caranya Trump gitu kan. Nah, tapi cara apa lewat financial market? Nah, inilah makanya dia akan terus mendorong dalam jangka pendek ini, gitu kan, untuk mengganti ketua The Fed. Nah, apa tujuannya? Nanti saya akan ceritakan. Nah, jadi prediksinya apa nih dengan langkahnya Amerika yang tadi, beberapa langkah tadi itu apa yang akan terjadi gitu? Yang pertama, kalau menurut saya ini tetap akan ada namanya itu euforia dulu. Ini sudah mulai terjadi ya. Jadi saham mulai naik, gold mulai naik juga, komoditas mulai naik. Jadi IHSG juga all time high gitu kan. Bahkan kita lihat ada all time high lagi nanti mungkin ya. Ya, ya mungkin di Februari Maret akan ada namanya shock dulu ya. Apakah di tahun yang jangka pendeknya kecil, yang tahunan, nanti mungkin akan dilanjut lagi nanti di akhir tahun gitu. Di akhir tahun di mid tahun gitu ya. Jadi prediksi saya mungkin di Februari akan slow down dulu, likuiditas shock dulu dikit. Nanti mungkin Februari ke Maret lah, Maret itu karena all time high lagi sampai ke April. Karena likuiditas itu didorong sama si Trump, terutama TGA-nya itu dikeluarkan untuk belanja OBBA, ya satu, belanja OBBA, terus yang keduanya dia juga akan mendorong ketua The Fed ini akan diganti, gitu kan? Sehingga sekarang market ekspektasinya tuh tahun 2026 ini kalau kita lihat itu tidak ada ekspektasi cut rate tuh. Kalau kita lihat dari probabilitasnya tuh mereka menganggap bahwa nggak ada cut rate. Padahal di papernya Fed kan udah ada cut satu kali lagi ya. Tapi ekspektasi sekarang tuh market tuh nggak ada cut. Nah bayangkan nanti kalau Fednya diganti berhasil ataupun didorong untuk bisa lebih agresif, ini akan membuat euforia lagi gitu kan. Jadi ada dua hal, likuiditasnya dari debt yang jatuh tempo, yang TGA-nya dikeluarkan, yang keduanya akan ada cut rate lagi didorong ya untuk oleh Trump. Nah ini yang prediksi saya terjadi. Tapi nggak akan berlangsung cukup lama karena nanti akan ada shock ya sampai di semester yang mungkin Mei ke depan lah karena ada utang jatuh tempo. Ya, utang jatuh tempo ini berakibat dengan squeeze-nya likuiditas. Kita tahu bahwa ada namanya itu siklus 5 tahun utang jatuh tempo yang cukup besar ya. Utang jatuh tempo yang cukup besar ini harus dibayar dengan cara refinancing. Dengan cara gimana ya? Jelas likuiditas ini akan di squeeze dulu, membayar, nanti refinance debt-nya baru mengalir kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, sekarang kan yang jadi masalah ini likuiditas yang di market ini itu nggak ada lagi, kurang. Kenapa? Terbukti waktu Desember atau di akhir tahun kemarin lah, itu RRP atau SOVR, SOVR itu spike naik. Artinya sudah terjadi kekeringan likuiditas. Makanya Fed udah mulai sedikit injeksi pelan-pelan yang saya sebut QE light itu 30 kalau nggak salah 30 30 million ya. 30 billion atau billion. Itu pelan-pelan diinjeksi injeksi per bulan. Nah, itu tuh hanya dalam dosisnya kecil untuk membuat si bank tadi nggak collab gitu kan. Karena beberapa bank sempat udah mau collab tuh karena kekeringan likuiditas gitu kan. Nah, ini yang akan terjadi karena utang jatuh tempo yang 2026 ini di tengah tahun ini cukup besar. Likuiditas ini nggak bisa lagi karena sudah kering kemarin. Mau nggak mau ini pasti akan terjadi likuiditas squeeze gitu kan. Aset-aset akan down price dulu.
Karena semua akan ditarik dulu likuiditasnya di kering di market, tambah kering. Nah, satu-satunya jalan nanti setelah crash ini pasti akan namanya tuh QE. Jadi ini prediksi saya ya, setelah hutang jatuh tempo ini akan di refinancing, sorry, ini akan QE. Jadi ini prediksi saya untuk tahun ini ya. Jadi mudah-mudahan di akhir tahunnya akan mulai kita yuk masuk ke era bull lagi, bull market lagi, meneruskan fase mania phase-nya. Jadi tahun ini cukup tahun yang sangat volatil, masih sesuai dengan prediksi saya di artikel bahwa tahun 2025-2026 ini tahun yang volatil, tapi saya mudah-mudahan akan mengekspektasikan di tahun 2026 akhir ini tuh akan kita mulai memasuki bull market lagi dengan kita fokusnya pindah ke komoditas super cycle yang lebih panjang. Di mana dengan hidupnya komoditas super cycle, IM emerging market ini akan naik. Ya, nah ini yang apa namanya berpindah rotasi nanti likuiditasnya. Kita akan mulai melihat Indonesia sendiri pun juga mulai asing tuh mulai masuk lagi. Nah, itu prediksi saya mungkin nanti di akhir tahun 2026. Nah, ini tesis saya udah lama juga. Saya bikin tesisnya tuh udah dari tahun lalu ya, gitu kan. Belum banyak yang belum percaya kan waktu itu di bulan apa ya, Juni atau Juli lah. Nanti saya liatin ya ada. Tapi banyak orang yang ngomong, omong kosong gitu kan, belum tentu oil aja murah sekarang, apa sih yang akan terjadi gitu kan. Atau bahkan sampai detik ini pun juga masih ngomong bahwa nggak mungkin copper super cycle, biarpun gold sudah naik, beberapa barang sudah naik, tapi kan katanya coal sama minyak belum naik, kan belum super cycle, demandnya masih lemah. Komoditas super cycle saat ini tuh bukan komoditas yang sama seperti yang lampau. Kita lihat komoditas super cycle yang tahun 2008 itu ke 2003 sampai ke 2008 itu dikarenakan adanya ekspansi dari China, yaitu dari demand. Nah, super cycle yang sekarang ini bukan karena demand, tapi karena supply shock. Nah, ini akan terjadi. Jadi berbeda konteksnya gitu kan. Jadi jangan lihat hanya super cycle itu karena demand, tapi karena supply shock yang kali ini. Nah, ini yang saya prediksi terjadi. Kenapa? Karena ya ini ya, saya udah ngomongin dari 5 bulan lalu di hints ya di artikel 4 bulan lalu ini bahwa nanti akan terjadi namanya komoditas super cycle berarti dari tahun lalu ya dari pertengahan Juli ya berarti ya Juli sampai ke ini udah saya buat karena ini ada namanya itu supply shock tadi saya bilang. Supply shock ini kenapa? Karena ada under investment dalam periode yang panjang ya, ada policy shock ya. Saya ceritakan satu persatu ya. Under investment itu kenapa? Karena gini, Bapak Ibu sekalian, waktu komoditas super cycle yang lampau, waktu di areanya China, ekspansi, itu semua komoditas kan cukup naiknya tinggi sekali, sampai tahun 2008 lah. Di sana, perusahaan-perusahaan berpikir bahwa ini tuh, wah gila banget. Dia mengeluarkan namanya itu capex besar-besaran. Biaya capex itu adalah biaya membuat tambang baru, bikin ngeruk baru, bikin smelter baru, dan lain-lain. Capexnya tuh gila-gilaan. Tapi apa yang terjadi dari 2013 begitu yang tinggi, capexnya tinggi, resesi ekonomi itu terjadi. Sehingga banyak smelternya rugi, tutup, tambangnya merugi, tutup, dan di sana semua orang pada belajar dan mengurangi capex gila-gilaan. Dan ini terjadi kekeringan capex selama 10 tahun lebih sampai sekarang. Bahkan sampai waktu COVID pun juga belum. Ya, baru dia estimasikan ini juga tahun 2025 ini baru spike 2024 lah 2025 ini tuh yang spike ini kan baru hanya proyeksi proyeksi ya yang kalau kita lihat proyeksinya ya nah requirement tuh nah ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian jadi untuk komoditas tertentu akan terjadi namanya itu supply shock kenapa karena under investment udah hampir 1 abad lebih ya contohnya kayak di copper di gold gitu ya di aluminium ya, udah boksitnya ya, aluminiumnya, smelternya. Ya, ini saya udah tesisnya, saya udah buka waktu apa namanya di Hinge Priority dari tahun kemarin. Ya, teman-teman di Hinge Priority mungkin udah cukup menikmati cuannya ya. Ada waktu itu kan saya kan tesisnya gold itu ada di Indica, terus ada stok yang lain juga, terus di copper itu kan saya sempat mention ada Bumi, tapi ya nggak spill tesis artikelnya. Udah gitu kalau ada ADMR juga saya tempat apa di akhir tahun juga saya call ya artinya tuh saya bikin tesisnya bahwa nanti akan ada shortage untuk aluminium dan ini akan membuat masuk ke komoditas-komoditas tertentu ini akan masuk ke namanya itu super cycle. Nah, kenapa bisa dia super cycle? Karena
sudah tidak ada yang mau yang invest di beberapa komoditas tertentu yang sehingga mengakibatkan supply shock dan kalau sudah terjadi capexnya sekarang itu nggak bisa langsung beres. Contoh kayak emas, emas itu butuh butuh hampir 10 tahun lah, 10 sampai 7 sampai 10 tahun lah sampai running. Ya, kenapa? Karena kan butuh feasibility study, butuh ya kita ngomongin izinnya belum butuh prosesnya. Apalagi kalau grade-nya si emas sekarang tuh turun semua. Ya, yang tadinya grade tambangnya tuh mungkin di open pit, bisa jadi underground, bisa jadi turun downgrade juga si emasnya. Nah, ini yang terjadi gitu kan sehingga dari capex yang saat ini sampai ke tambang itu running well itu butuh sampai 7 sampai 10 tahun bahkan sampai 15 tahun untuk komoditas-komoditas tertentu seperti copper gitu sampai 15 tahun. Ya, bahkan aluminium smelter pun sama. Ya, ini saya nggak akan panjang lebar tapi intinya adalah beberapa komoditas ini kalau teman-teman menjeli ini akan mengalami supply shock. Nah, ini akan tes saya akan berlanjut makanya akan terjadi namanya itu komoditas super cycle. Ya, nggak semua komoditas, hanya komoditas-komoditas tertentu saja, ya. Contohnya kayak coal gitu kan, nggak di coalnya, tapi di met coalnya, di metalurgi coalnya itu akan mengakibatkan namanya itu supply shock dan terjadi komoditas super cycle prediksi saya, ya. Dan beberapa komoditas lain yang akan saya bahas sekarang, intinya saya akan bahas nanti di artikel dan di hints priority jelas ya, gitu kan. Saya bahas ini yang sudah kemarin-kemarin ini juga yang teman-teman nikmatin juga gitu ya. Karena nggak fair juga kan mereka yang udah ini ya saya juga nggak enak lah gitu ya. Jadi saya bagikan yang jelas pasti di priority dulu. Dan kenapa akan terjadi berikutnya? Ya kalau kita ngomongin karena terjadi namanya itu policy shock dan persaingan geopolitik. Nah ini yang saya prediksi berikutnya Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti tadi kita ngomongin ya. Tadi saya udah bicara bahwa Afrika ya. Afrika, nah ini nih. Kita ngomongin tadi kan Afrika ini, kita balik dulu ke sini ya, ke peta ini. Afrika ini kita tahu Amerika, prediksi saya berikutnya, Amerika ini udah mulai menarik militer tadi kan, udah gitu bantuan. Jadi wilayah-wilayah Afrika, Timur Tengah ini akan terdampak ketidakstabilan geopolitik. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ini saya ada datanya, bentar ya. Kalau kita perhatikan, di Afrika dan Timur Tengah, kita tahu bahwa Afrika ini benua salah satu penyumbang komoditas-komoditas tertentu yang tinggi sekali. Seperti contohnya kobalt, ini kontribusinya sampai 75% di Kongo. Platinum 75%, bauksit itu 35 sampai 40%. Bauksit itu apa? Bauksit itu bahan untuk aluminium. Ya, copper 20 sampai 22%, gold 22-25%. Bayangkan Afrika terganggu suplainya karena ketidakstabilan geopolitik tadi dan belum lagi kekurangan capex. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini akan mendorong bensin menjadi komoditas super cycle yang makin gila menurut saya ya, prediksi saya ya kalau kita ngomongin. Kenapa? Karena contohnya kayak bauksit ya. Bauksit ini bisa jadi di Guinea ini karena kan pemimpin sekarang itu ada pemimpin militer yang mungkin secara de facto itu belum sah, belum pemilu gitu kan. Jadi bakal ada mungkin bisa jadi potensi kudeta gitu kan. Yang kok kudeta terjadi ya ketidakstabilan supply boksit ini mungkin terjadi. Ya, itu belum terjadi sekarang. Nah, itu bisa jadi akan terjadi ke depan gitu kan. Potensinya bukan berarti pasti ya kalau kita Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya prediksi berikutnya entah di mana mungkin akan jadi namanya tuh supply shock. Belum lagi tadi kan baru disabelnya aja tuh di Afrika kan nggak semua Afrika akan disabelnya. Tapi kan berpengaruh pada transportasi secara keseluruhan mungkin ya. Bisa jadi meluas nanti ketidakseimbangan tadi kan apa namanya tuh geopolitik pengaruh geopolitik pengaruh kudeta atau enggak dan lain-lain berpengaruh tambah meluas bisa jadi gitu kan. Nah ini yang mungkin kita akan lihat ke depannya cerita-cerita di mana di Afrika Timur Tengah ini akan terjadi seperti itu. Nah, kalau Timur Tengah jelas 30% minyak dunia disuplai dari sana. Ya, kalau kita ngomongin ya. Oke, jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan. Mungkin aja oil ada spike dulu nggak? Bisa jadi. Tapi saya masih meragukan apakah oil ini masuk komoditas super cycle gitu kan. Pertanyaannya ke sana. Baik, spike mungkin terjadi nggak? Mungkin gitu. Pengaruh dari geopolitiknya. Nah, inilah adalah salah satunya contohnya contohnya kayak policy shock kan adanya apa eh, dibagi tiga blok ini selain ada pengaruh dari internal geopolitik tadi ya ketidakamanan faktor dan lain-lain
ini membuat negara-negara juga, selain itu juga setiap negara itu makin egois. Ya, saya udah ngomong berkali-kali sebelumnya juga, negara-negara makin egois ini mengamankan semua mineralnya untuk dia dulu gitu kan. Contoh seperti Indonesia lah, gampang. Indonesia sendiri pasti kan akan mikirnya untuk saya dulu. Gimana caranya saya ngamanin pasokan buat saya, udah gitu bikin hilirisasi secepatnya. Supaya lebih menguntungkan kalau ekspor. Jadi semua negara tuh akan mengamankan terutama bahan-bahan bakunya. Seperti Guinea. Guinea juga pasti biarpun sebelum masih pemerintah militer sekarang, dia milih mikir, oh gimana caranya saya bikin smelter aluminium gitu kan. Daripada saya ekspor bauksit aja gitu kan. Nah, itu satu pemikiran yang akan terjadi itu, ya, makin terjadi makin kesini. Jadi artinya nanti akan ada perebutan yang lebih sengit lagi tuh di bahan bakunya terutama, ya. Nah, ini yang kita akan lihat tuh polisi-polisinya juga nanti akan misalkan contohnya ada ban ekspor, misalkan contoh seperti itu. Nah, itu akan terjadi itu. Dan apa namanya tuh akan ada perang tarif juga di antara negara di luar Amerika dan China ya. Misalkan contohnya Meksiko atau enggak yang lain nanti akan ada perang tarif. Seperti saya udah ngomongin kemarin Meksiko kan sama China ya udah bikin perang tarif gitu kan secara tidak langsung. Eropa dengan China dan lain-lainnya. Afrika mungkin nanti beberapa negara akan ngeban dia ekspornya gitu kan. Nah, itu akan terjadi. Jadi kita akan melihat dunia akan lebih ke terpolarisasi ya. Jadi semua mengamankan diri sendiri. Jadi semua kebentuk-kebentuk nanti lama-kelamaan itu nanti akan kebentuk sekutu dan yang mudah-mudahan amit-amit ya prediksi saya ya itu mirip dengan jalannya menuju ke Perang Dunia Satu gitu kan. Amit-amit lah kalau kita ngomongin. Nah, apalagi tambah volatilitas iklim ya, kondisi industri dan energi bottleneck ini menambah supply shock ini terjadi. Contohnya smelter aluminium, seperti yang saya udah ngomongin bahwa ternyata AI, EV dan lain ini menyerap data center ini menyerap listrik tuh gede banget gitu kan. Sedangkan untuk menambah listrik ini nggak mudah gitu kan. Nah, ini akan membuat jadi smelter aluminium itu nggak sembarangan tempat dan akan shortage juga. Itu satu contoh ya kalau kita ngomongin. Tapi bukan rekomendasi ya, karena ADMR juga udah cukup tinggi ya naiknya ya. Yang ketiga, likuiditas China juga mulai menggeliat. Nah, ini yang faktor ketiga. Jadi, tadi kita lihat dari sisi Amerikanya. Tadi sisi China, China ini akan terus menggelontorkan. Jadi, dia udah tahu dia ditarget seperti itu. Tapi China juga bukan orang bodoh, bukan negara bodoh gitu kan. Dia tahu, jadi dia mulai mengamankan. Dia ngambil tuh, misalkan kayak di Afrika kan dia udah ngambil infrastrukturnya. Jadi negara-negara tertentu, karena dia nggak mau ngambil peranan militernya, jadi dia mencoba mendorong dari segi fundingnya. Gitu kan kayak di Afrika dia dorong fundingnya dari segi apa di fundingnya yang butuh butuh duit di fundingnya gitu kan. Dan dia akan mulai masuk tuh. Jadi China akan mulai lebih agresif ke arah sana terutama untuk mengambil ke komoditas-komoditas yang ini. Dan ini akan ada buktinya bahwa ada spike dari 2025 awal ini sudah ada spike dari likuiditasnya dia yang digelontorkan. Ya. Dan ini mempengaruhi ternyata likuiditas China ini mempengaruhi harga komoditas dan ini nyambung dengan tema tadi dengan nanti kita apa wacana besarnya tuh kelihatan semua jadinya. Gitu kan? Terutama kenapa kok sekarang emas bisa naik terus karena salah satunya itu menimbun emas gitu kan dan kita tahu bahwa China sedang gila-gilaan stockpiling nggak cuma emas untuk sampai ke food sampai ke energi gitu kan semua tuh komoditas-komoditas tuh di stockpiling terus gitu kan persiapan entah ada yang ngomong buat Taiwan ya mungkin aja dia sudah tahu apa yang di depan mata gitu kan beberapa step jauh jauh gitu kan ya. Nah, ini sebagai perbandingannya, teman-teman harus tahu bahwa ini tesis saya dari tahun lalu juga bahwa nanti akan ada perbandingan, saya kasih perbandingan super cycle di tiga era ya. Jadi yang pertama tuh tahun 90 dan 2010 nih, ini super cycle-nya terjadi karena ledakan globalisasi. Jadi yang pemenangnya itu adalah iron, palladium, silver, dan lain copper, platinum gitu ya. Nah, ini yang meledaknya ya. Karena permintaan demand ya. Dan 2010-2020 ini awal scarcity, ini baru awal yang naik itu palladium zinc. Jadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya kasih bikinnya tuh returnnya berdasarkan dengan commodity index. Nah, di saat seperti ini kayak natural gas, sugar ini kalah. Platinum nggak terlalu. Contohnya di yang pertama ini uranium, zinc, aluminium ini kalah di era satu tuh. Di era dua ini berganti ya, aluminium mulai masuk dan di era ketiga ini tesis saya waktu akhir tahun ini belum saya update lagi ya. Saya ngomongin bahwa nextnya apa nih setelah silver, gold, natural gas dan copper kan kemarin kan udah copper, silver udah pada naik gitu ya. Saya tes berikutnya ini aluminium saya bilang tuh. Aluminium ini akan menyusul ke sini nanti. Dan sekarang mulai terbukti ya aluminium mulai catch up gitu kan.
Dan di era ketiga ini 2020 ke depan ini mungkin saya akan melihatnya bahwa yang komoditas super cycle ini terjadi karena scarcity ya, karena strategik dia supply-nya tuh short gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Ini webinarnya waktu itu tanggal 21 Desember 2025, waktu itu di Hinge Priority ya, saya udah ngomongin bahwa apa sih pemenangnya aluminium, saya sebutkan ya, beruntungnya sampai sekarang udah dapat mungkin hampir 50% ada kali ya, cuannya ya, lumayan lah kalau kita ngomongin. Dan mudah-mudahan nanti saya akan coba bahas lagi, mencari hal-hal seperti nanti mungkin di apa di Hinge ya, di dalamnya ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian aja dari saya, mungkin ya silakan nanti mau ditanya jawab, silakan ayo. Siap, thank you Pak Andre insight-insightnya. Bapak Ibu, itu tadi penjelasan atau insight ya dari Pak Andre. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya dari CVV. Maka CV ada update-update teknikal mungkin yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu teman-teman semua. Bu. Oke, Mas Faruk, Bapak Ibu, kita lihat posisi IHSG dulu ya, sama saham-saham yang related ke komoditas ya. Kita terakhir update akhir Desember ya, Dre? Tanggal 21, Bu. 21 ya. Oke, per 1 bulan. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, ini IHSG kita, Bapak Ibu, udah kelihatan belum? Ya, Udah ya. Nah, ini posisi IHSG kita. Hari ini dia tutup di level 8948 ya. Kemarin sempat menyentuh level tertinggi di 9002 kalau nggak salah pernah tertingginya ya, 9003 di sini ya. Nah, tentunya apa saja yang menjadi kira-kira pembawa IHSG ini ya. Kalau kemarin kita lihat saham-saham yang related dengan konglomerasi yang punya cerita yang komoditas juga ya. Nah, kalau untuk saat ini kita lihat secara keseluruhan ya. Kan kemarin nih ya Bapak Ibu, kemarin pada kaget nggak ini? Pas turun sampai 8715 Bapak Ibu. Nih, pas di MA20 ya di sini ya. Serentak turun semua saham ya. Nah, mungkin pemicunya beberapa orang yang pemegang uang yang modal bawah profit taking dulu ya. Lalu mungkin kan Bapak Ibu ada juga kalau di reksadana ada aturan kalau punya satu jenis saham itu maksimal 10% dari porto. Nah, mungkin ini beberapa saham yang ada di portonya sudah menyentuh level di atas 10%. Jadi mungkin mesti ada yang di-reduce, dijual ya. Dijual bukan karena sahamnya jelek, tapi mungkin karena ada kena aturan. Juga mungkin yang udah profit taking atau mungkin ada yang melihat peluang lain. Makanya kemarin lumayan bikin kita kaget sesaat ya. Juga yang pasang orderan-orderan stop loss, mungkin yang automatic order itu udah pada kena semua ya kemarin ya. Dan ternyata mantul lagi dengan cepat ya. Beberapa saham yang menjadi primadona kita lihat dulu dari saham-saham ada apa dulu yang mau dibahas nih Bapak Ibu biar lebih inilah lebih mengena. Coba silakan di kolom chat ya ditulis atau mungkin raise hand aja biar biar ini ya biar lebih apa Bumi saham yang mau DKFT, Bu. dibahas apa? Hah? Bumi DKFT PGJO Oke, Inet. ini ya, saya tutup kolom chat. Mas Faruk tolong bacain ya, kalau nggak ini lama soalnya tuh udah balik ke sini lagi. Nah, Bentar, apa dulu Mas Faruk? Bumi DKFT. DKFT. DKFT kemarin ada di artikel kita ya. Ini nickel related, biasanya yang gerak duluan ada di Inco ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan DKFT saat ini, dia sudah menyentuh all time high kemarin di sini. Sampai ke 1055. Nah, ini ada support nih, ada resisten Bapak Ibu. Sebelum dia naik ke atas, ini ketemu resisten di sini. Nah, sekarang resisten ini dijadikan support kalau lihat dari price action ya, Bapak Ibu. Jadi selama ini ya tidak tembus,
resisten jadi support dia di area sekitar 870-an, DKFT masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Apalagi kalau story tentang nikelnya masih kuat ya. Ini DKFT. Apalagi Mas Faro? Bumi, Bu. Bumi. Bumi kalau saya ini ya, ini sama nih supportnya di ini resisten kemarin, resisten karena dia balik arah, dia jadi support sekarang ya di 406, tapi 400 tadi udah tembus. Kita bisa pakai angka sini nih. 36 368 lah ya di sini support ya. Atau mungkin kita, kalau saya tadi pikir ada di 388 ya. Gitu. Ya mungkin ya orang udah modal dari sini keluar dulu sebagian ya. Nah, atau mungkin ya itu reksadana juga ada CIC juga keluar ya. Jadi ini banyak cerita yang eh, kita nggak semua bisa tahu gitu ya. Ya ada lagi Mas Farouk, PGJO ini. PGO. PGO ada berita kalau nggak salah tadi ya. Berita bagus. Ini mulai bottom dorsal ya. Kalau kita lihat gambar, ini mirip inverted shoulder ya. Ini bahu, kepala, bahu, balik ke atas. Ini break MA50, kita batasin resiko di 1190. Selama berada di atas 11,9, ini confirm balik arah benar ya. Ini kan biasa lower low, lower low, lower low. Nah, ini lower udah, ini low-nya low udah mulai lower high. Oke, next PG, Mas Faruk. PGJO Bahtera, Bu. PGJO, PGJO. Ya, Ini iya, kan Bu. ada corporate action ya kalau nggak salah Betul, ya. story backdoor gimana, Bu? Ada komentar nggak, Bu? Backdoor. Dan ini mungkin kalau backdoor dia kan rubah core bisnis ya, masih ada hitung-hitungan baru lagi. Dan kalau misalnya ada masuk aset atau mungkin proyeksi revenue mesti kita lihat karena dia tadinya perusahaan tourism jadi batu bara ya kalau nggak salah atau tambang apa gitu ya. Nah ini kita lihat laporan keuangannya sama lini bisnis barunya seperti apa gitu ya. Ini Inet, Inet baru corporate action ya. Nah, ini Inet, ini kita lihat kemarin sudah corporate action. Eh, ada level support yang mesti dijaga di 472 nih, area 470 ya. Ini 472 sama tuh pas 472, 472 dijagain ya. Selama bertahan di 472 masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Kalau enggak, mungkin dia akan melemah sampai sini nih ada gap ya. 410 ya, gitu. Oke, ada lagi, apa lagi Mas Farouk? ADMR, MBMA, ada, Ro. ADMR. MBMA, ada, Ro. Oh, ADMR ini all time high ya. Ini muncul seller biasa profit taking kalau udah di atas ya. Resisten sementara di 2100. Bagi yang ingin beli mungkin bisa dipertimbangkan di area 1930-an ya di sini ya. Setengah dari tiang ini ya. ADMR terus Adaro mirip sama ADMR ya. Ini pairing ini induknya ya. Ini 2340, supportnya 2250. Kita bisa lihat pakai patokan kalau mau di sinilah, area sinilah. 2170-an kalau ada ayunan ya. Sama satu lagi ini mungkin efeknya ke Saratoga juga ya, Bapak Ibu, karena Saratoga isinya saham-saham ini ya. MBMA ya tadi ya. MBMA juga gila hari ini udah mau all time 800 ya dulu IPO-nya. Nah, ini nih. MBMA 775 tutupnya tertinggi 790 ya. Masih oke. Ini supportnya di area kita bisa pakai sini nih 705. Ya, terus ada apa lagi Mas Farouk? Ada, Ro. Ada udah tadi. Raja. Raja. Nah ini saham konglomerat kemarin dan hari ini lumayan turun ya. Biasanya nggak pernah turun sebesar ini ya. Maksudnya gimana nih? Biasanya ini ada turun barnya segini ya, Bapak Ibu lihat ya. 5975 ke 4830 panjangnya 48 sekitar 1000 perak ya. Ini 81 ke 6925 lebih dari 1000. Ini juga lebih dari 1000. Berarti yang sellernya udah lebih banyak dari yang
sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa dipakai sebagai warning awal ya. Berarti ini saya sudah tidak sekelincah yang dulu lagi. Kalau yang dulu kan turunnya nggak pernah sebanyak ini 2 hari ngedadak ada muncul seller yang lumayan banyak dan turun harganya lumayan besar. Nah, tolong kalau yang udah punya profit, dijaga profitnya ya. Ratu juga mirip kayak gini ya. Hmm, gini juga. Kan polanya kan ada beda ya. Lumayan gitu, lumayan berat ya turunnya. Gitu. Cuman di penutupan hari ini saham-saham Pak Pepe, grup Pepe pada hijau ya. Jadi indeksnya tutup hijau. Ya, apalagi Mas Farouk? Info Dewa. Inco. Nah, Inco kepalanya dari nikel ya, biasa aja dulu yang ngelit ya. Nah, kalau zaman dulu ada sebutan saham namanya trio metal ya, Bapak Ibu. Dan sekarang masih juga ya. Inco, Timah, Antam biasanya nih ya. Inco dulu waktu sebelum kejatuhan indeks crash di 2008, 2008 ya. Ini Inco 100.000 stock split bagi 10 ya. Itu makanya saya ingat ini pernah 10.000 dan terus crash ya, nih. Jadi saya kalau lihat Inco, wah ini udah masih jauh ke 10.000, saya masih tenang gitu ya. Ini Inco bisa kita pakai 6.000 sebagai support dia ya di sini ya. Jadi kalau udah profit, dijaga profitnya. Kalau masih mau beli, jangan kejar-kejaran dulu ya. Ya, selain ini, ya apalagi Mas Soro? Dewa. Dewa. Dewa sama ini. 2 bar merah. Lumayan volumenya juga. Mungkin sudah mulai banyak yang profit taking. Ya, kalau udah punya profit, dijaga profitnya. Kalau untuk membeli mungkin dipertimbangkan di MA20 dia ya, di area 660. Bekal. Ya, apa Pak? BKAL. MDKA. Bekal bu, bekal. Hah? Bekal. Bekal, Bukit Sentul. Oh nggak ada nih. Betul kental ya, betul kental bu. Ya, Bukit Sentul. ini BKS. Bukit Sentul di 150 support ya. Ini barnya panjang. Ini muncul seller karena kemarin memang digeprek semua ya. Kita pakai jam-jaman coba ya. Nah, ini nih. Ya ini area 158 nih kita bisa jadikan support, selanjutnya di 150. Nah, kalau misalnya yang nggak kuat dengan volatilitas harga pasar, pembelian saham yang cukup geraknya barnya panjang-panjang, boleh dipertimbangkan untuk melakukan pembelian bertahap ya. Jadi nggak sekali tembak beli gitu, mungkin bisa dibagi 2 atau dibagi 3 belinya cicil ya. Ya, ada lagi Mas Farouk? Banyak bu. Udah, Ada emas. Mas. Oke, Mas. Mas, ini baru breakout ya. Nah, ini kita support di area 5350, sementara reversal up ya, naik ke atas ya. Karena ini barnya panjang-panjang, saya biasa robah ke time frame 1 jam. Nah, ini supportnya saya pakai di 5425 ya. 5425 ya. Sini. IMPC bu. INPC. Nah, ini INPC cukup volatile Oh, M bu. juga. Hmm? IMPC. M. Oh, Nama. IMPC. Ya. Nah, ini juga udah nggak bikin eh, lower low, higher high, higher low ya, Bapak Ibu. Ini kita lihat ya. Kalau ini tadi kayak anak tangga, naik lagi, bikin lebih tinggi lagi, bikin lebih tinggi lagi, turun lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, ini turunnya lebih banyak dari waktu naiknya. Ini early warning, hati-hati ya. Ini kita pakai MA50 buat batas support dia ya. 3270. Kalau dia bertahan ini masih tenang, tapi kalau tembus hati-hati ya. Tuh, ada lagi Mas Farouk? AAD. ADI. Ya.
ADI reversal ya. Ini grup Adaro nih yang ketinggalan kemarin mulai menguat ya, dia balik alarm ya. ADI ini karena barnya panjang, kita pakai 60 menit. Nah, supportnya di sinilah kita bisa pakai ya. Sekitar 73-an. Selanjutnya di 72. Ya, INKP. INKP. Nah, INKP lumayan cukup menarik ya, sangat menarik ya. Nih, higher high, higher low, base panjang, tarik ke atas, higher high, low, tarik lagi, turunnya dikit, naiknya banyak. Ini masih berpotensi melanjutkan penguatan, tapi wajar ada yang mulai profit taking ya. Tuh. United Tractor. Ini bisa 10.000 lah supportnya. UNTR. Ya, oh ya, Bapak Ibu ada nggak? Kalau blue chip, ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas ya, yang menarik itu Astra Internasional, Bapak Ibu. Dia beda dengan gerakannya dia naik sendiri ya, pelan-pelan tapi pasti itu ASI ya. Ini UNTR masih menarik, supportnya di area 30.650. Selama ada di atas ini, masih berpotensi melanjutkan penguatan. Kalau kita MA20 aja lah ini dipakai patokannya. Arti. Arti, Archie. oh Arci. Arci Mas ya sama kayak Indika. Dia masih bergerak kalau di sini zigzag ya kita lihat ya. Satu support resistance, support resistance, support resistance, support resistance. Nah, mungkin dia ada jemput ke bawah dulu. Kalau ditembus dengan volume tinggi, nah dia berpeluang untuk bikin base atas lagi gitu ya. Sesuai kita perhatikan juga harga emasnya. Selama emasnya masih menguat, ini bakal ikut-ikut semua gitu ya. Saham-saham emas beserta teman-temannya ya. Iya, BRMS. BRMS. BRMS masih zigzag juga ya, mirip Archie ini ya. Supportnya di sini kita MA50, kalau MA20, kalau nggak kuat ada di sini nih, di 10.095 di sini. Ya, Indika. Indika. Indi. Indi. Ini juga menarik ini ya. Cuman ya biasa kalau udah lari yang kenceng, biasa tarik nafas lagi ya. Sebelum-sebelumnya juga begitu geraknya ya. Kita bisa ambil sinilah support resisten dia. Jadi support 2920 nih. 2920 atau mungkin 3.000 ya. Mapi. Mapi. Bentar ya. Mapi. Ini masih belum ada story-nya Bapak Ibu. Jadi masih pelan-pelan, belum banyak gerak gitu ya. Area support dia di sekitar 1140 atau mungkin kita bisa pakai di 1100 di sini ya. Ini mungkin nanti saham lebaran ya Bapak Ibu buat Q1 ya. Dan kita beli simpen pas lagi turun buat rilis laporan Q1 karena biasa lebaran revenue yang paling tinggi ya. Padi, Bu. Padi, Padi itu saham grup Happy ya. Pani, Bu. Ah, Pani. oh, Pani hari ini baru menguat ya setelah berhari-hari ini. Nih, hari ini ada potensi reversal, asal jangan tembus ini bawahnya nih 10.6. Selama di atas 10.6 masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya gitu. Cuman ini kalau kita lihat ya, saya juga nggak ada yang tahu saham mau kemana karena bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun ya. Kalau lihat trennya, kemarin gerakan itu masih enak
enak banget kan waktu dari sini higher high terus tembus sampai atas. Nah gitu udah balik arah nih udah nggak bikin tanjakan, udah mulai puyeng liatnya ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat mungkin cari momentum ya. Ini kan kalau lihat bikin gambar ya, ini kayak segitiga nih Bapak Ibu. Kalau kebayangnya ini satu squeeze kan. Ternyata squeeze-nya bukan tembus ke atas, balik tembus ke bawah. Berarti sellernya yang menang. Nah ini eh, berarti udah trennya udah nggak uptrend ya, mulai balik ke bawah downtrend. Cuman kita nggak pernah tahu. Siapa tahu dia ada berita sewaktu-waktu bisa dia balik arah gitu. Tapi kalau dia secara tren dia ada di bawah 3 MA dan ini pas ngebase turunnya tembusnya ke bawah gitu ya, bukan ke atas. Berarti sellernya yang menang gitu ya. Buat saat ini Pak nih ya. Besok-besok kalau ada apa-apa ya mungkin bisa ada ceritanya beda ya. Gitu. Jadi kita Selanjutnya tahu Mina, resikonya. Mina Bu, Apa? Mina Bu, Mina, Bina, Mina. Ada? Mina padi, Mina. Ya. Oke, Mina seperti padi tadi ya. Ini dia turunnya agak lumayan. Paling tinggi 725 sampai 530. Nah, ini juga 650 sampai 540. Lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Dia belum pernah turun setinggi ini nih. Sebesar ini gitu kan. Nah, berarti ini ada pola sesuatu yang berbeda. Berarti dia udah bilang gini, aku sudah tidak seperti yang dulu lagi gitu ya. Nah, mungkin early warning ya Bapak Ibu untuk saham-saham yang memang naiknya udah cukup banyak ya. Tuh. IPCC Bu. IPCC. IPCC dia mulai konsol juga ya. Ini kalau bisa kita lihat 1295 area MA50-nya bisa kita jadikan support. Kalau dia tembus, dia akan mencari support baru lagi. Di sini ada gap nih, 1285 mungkin gap dia ya. Gitu. Tapi ini saham dividen nih kalau nggak salah ya. Dia ada dividennya lumayan cukup besar ya. Oke, selanjutnya PTBA Bu. Hmm? PTBA. 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 Nah, ini mulai balik arah nih. Tuh. Support, lower low. Nah, udah mulai higher high, higher low. Nah, ini supportnya kita pakai 2360. Selama berada di atas 2360 masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Ini kita lihat ya. 1, 2, 3, 4 bar merah dia balik atas. Ini menarik ya. Selanjutnya RMKE. Apa? RMKE. RMKE. Ini RMKE ya ini masih higher high ya. Masih trending ke atas ya. Supportnya ada di 6825. Ini all time high terus ya, udah nggak ada resisten ini. Pasang aja kalau punya modal bawah, mungkin Bapak Ibu bisa apa? Pasang trailing stop ya. Trailing stopnya tapi mungkin cukup lebar karena ini naik ke atasnya kan cukup lebar swingnya ya. Jadi kita pasang trailing stop juga kalau dekat nanti kena terus, jadi mungkin agak jauh ya. Gitu. GTSI. GTSI pelayaran ya. Ya ini juga mulai balik arah ya ceritanya takutnya udah di pucuk udah habis karena ini naiknya udah lumayan berat udah lumayan banyak mungkin saatnya profit taking sebagian yang dari bawah modal bawah udah bisa jualan jadi kalau baru masuk sekarang pastikan betul-betul kalau saya lebih menunggu kalau udah ada base seperti ini nih jadi udah ada yang nampungin pelan-pelan kalau masih lower low takut nangkep pisau jatuh ya. Dan seperti biasa, kalau yang udah punya modal bawah, trailing stop dipasang. Ya, ada lagi. SOTS. Hmm? SOTS. 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 SOTS ini lagi konsolidasi ya ini ya. Ini ada cerita apa ini saham begini ya? Oh ini ARA tiap hari ya. Tuh ARA ini. Ya ini
diperhatikan kalau yang arah ya kalau dari bawah punya ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya senang banget gitu kan dari harga berapa ini 250 sampai berapa terakhir ini 4.000 ya. Ya, kalau masuk sekarang risiko cukup tinggi, tapi kalau siap dengan risiko ya buang kiri, siap-siap. Tapi ini mungkin masuk FCA atau apa ya, arah terus ya. Gitu. Dicari aja newsnya. Bisa kalau begini ada corporate action ini ya. Oke, next. Udah kali ya. Lumayan sih, Bu. Enggak sih, ada Hmm? sekitar 10 lagi, Bu. Oke. Oke, Nine, Bu. Hmm? Nine. Main. NINA ya, main ya, betul. Main. Oke, ini mulai reversal balik arah ya. Ini kalau kita lihat ya, turun, 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 turun. Terus ini mulai higher high, volumenya mulai muncul. Ini berpotensi reversal ya. Untuk jelasnya kita bagi ke jam-jaman. Nah, ini kita harus pakai 500 jadi support ya. Selama bertahan di atas 500 masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Aman, Bu. Aman, AMMN. aman, mineral. Aman, mulai aman ya. Nih, supportnya MA50 aja. Tapi ini posisi siksak di atas ya, Bapak Ibu. Siksak di atas, hati-hati kalau tembus bawah. Takutnya nanti dia turun gunung ya. Batasi resikonya di 79. Lead, Bu. Ya, Lead. apa? Lead. 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 Lead mirip sama GTSI tadi ini kayaknya. Oh, hari ini dia malah, tapi dia ada pantulan malah ya. Lead masih menguat, ada potensi, masih potensi penguatan ya kalau kita lihat ya. Nah, ini nih, supportnya di 192 ya. Nah, 192 jadiin support. Masih higher high, higher low. Udah, masih higher low, tapi belum higher high. Ini jam-jamannya. Sochi, Bu. Sochi. Sochi masih higher high. Ini paling kuat Sochi nih. Masih, kalau punya barang, masih boleh disekep ya, pasang trailing stopnya ya. Supportnya di area 660. Oke, lanjut Next, ke Humi. Bumi. Hah? Humi, Pak. Humi. Humi. Apa? Humi sama GTSI mirip ini ya, satu grup ya, nggak salah ya. Ini ya supportnya di sini ya, 340 ya, Bapak Ibu. Kalau lihat candle hariannya, ini agak agak potensi reversal. Kenapa? Karena ini loncat terus dia merah gitu ya. Jadi sellernya udah mulai banyak yang profit taking ya. Gitu. Ini supportnya di resistance sebelumnya di 322. Selanjutnya Bull. Bull, bull support 500 sama 525. Dah. Karena ini kan beda ya, nggak bikin higher high itu. Lumayan volumenya juga lumayan banyak, lumayan besar. Next. ASLC. Hmm? ASLC. Nah, SLC ada di area resisten ya. Biasa ini siksak dulu. Nah, kan supportnya di 96, resisten di 102. Ini masih bergerak di range ini 95 lah ya. Inilah sini nih. Kita bisa pakai 94 sampai 101. Range-nya di situ. Next Ini BR, bordernya. BRPT. Hmm? BRPT. BRPT. Barito Pacific. Nah, ini masih lower low. Sellernya masih banyak, Bapak Ibu. Jadi selama dia masih bikin lower low, jangan dibeli dulu. Tunggu turunnya berhenti ya. Nah, kalau ini kan hijau, 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 naik terus. Kalau ini merah, 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 lebih banyak dari hijau. Ya berarti seller udah mulai dominan ya. Gitu. Next, MTEK. MTech. MTech mungkin supanya udah beres dan menunggu sentimen listingnya video.
Nah, ini nggak tahu supportnya di berapa. Nggak tahu turunnya sampai berapa. Tapi ini di area support ya. 1000 lah ya. Kita bisa pakai 1000. Sini nih. Nih, area support bisa pakai ya. Di sini support. Kalau turun ya mungkin dia masih melanjutkan penguatan pelemahan dia ke 930. Lalu di 780. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau beli diperhatikan, belum belum pasti juga, tapi probabilitasnya kalau sahamnya lagi condong naik ke kanan atas, kayak kita naik tangga, itu peluang untungnya bisa lebih besar daripada yang dia lagi turun tangga gerakannya gitu ya. Jadi diperhatikan aja gerakannya lagi kemana dulu buat memperbesar winning rate kita gitu ya. Ya, ada lagi Mas Farel udah kali ya. CPRO Central Protein. Cepro. Oke, Cepro ini mirip Goto ini gerakannya cukup menarik. Area support nih lagi di support 69. Boleh. Kalau misalnya kan gerakannya ini kan agak volatile ya. Bukan agak lagi memang volatile nih baru panjang-panjang begini. Swingnya nih dari 65 ke 88 ya. Nah ini juga sama besokannya. Nah ini tapi turun bodinya udah mulai ngecilin ya. Nih volume juga mulai kecil. Mungkin bisa dipertimbangkan area beli di 69 spek buy ya. Kalau misalnya masih turun boleh average di 60 atau 65 gitu. Ya, Mas Far, Oke. masih ada. Udah kali ya? Ya, segitu dulu kali Bu ya. Segitu Oke. dulu. Oke. Ini sembari Pak Andre juga ngejawab-jawab sih ya dari tadi. Terima kasih Pak Andre sudah jawab juga di kolom chat. Ada yang menarik mungkin Pak dibahas Pak dari beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat. Dre masih di mute, Dre. Iya ya oke. Nah ini mungkin ada yang dibahas tadi mau meluruskan aja ya kan kalau untuk ini pertanyaannya apakah aluminium gimana? Kalau aluminium sih saya mudah-mudahan sih bisa melihat all time high ya harga aluminium ya karena aluminium ini demand-nya tuh selain supply shock, demand-nya tuh justru naik karena salah satunya tuh militer ya, militer dan grid ya, listrik. Kalau teman-teman tahu bahwa sekarang contohnya kayak di Amerika gitu ya, grid-grid itu tuh bukan cuma kandungan koper yang tinggi, tapi ternyata aluminium yang besar. Jadi untuk membutuhkan listrik, membangun pembangkit tenaga listrik itu membutuhkan aluminium banyak. Terus kayak militer tuh butuh banyak aluminium. Untuk data center banyak aluminium. Buat militer banyak aluminium. Jadi itu yang demandnya tuh bakal naik melonjak luar biasa tuh aluminiumnya. Jadi kalau supply-nya shock, aluminium akan meningkat sih harusnya ya. Dan aluminium ini tuh kalau teman-teman mau lihat kan eh, apa koper 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 kan penggunaan koper ini substitusinya apa? Kalau koper mahal substitusinya aluminium. Nah aluminium substitusinya apa? Penggantinya nggak ada gitu ya kalau kita lihat. Nah ini makanya jadi aluminium ini akan dibutuhkan sih kalau menurut saya ya. Dan akan mudah-mudahan sih demandnya akan meningkat ya. Supply shock, demand meningkat ya ini. Apalagi sekarang rasio koper ke aluminium ini tinggi banget, tertinggi ya, bisa sampai 4,2 kalau nggak salah atau 4, sekian lah. Itu dalam sejarah tuh nggak pernah segitu. Jadi sama seperti gold silver kemarin. Gold silver kemarin kan goldnya kan naik duluan tuh, silver belum. Nah, belakangan silvernya nggak cepet tuh terbangnya karena gold to silvernya kan awalnya kan gapnya jauh gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang di copper sama aluminium gapnya tuh menjauh. Aluminium naik tapi kopernya naik lebih tinggi. Ini membuat nantinya aluminium itu lebih ngegas lagi tuh. Sama seperti silver ya harusnya nanti ya. Ya mudah-mudahan benar ya. Tapi balik lagi silakan dipelajari lagi disclaimer oh belum tentu benar gitu. Jadi ini masih masih jauh ya saya lihat aluminium. Tapi saya nggak rekomendasikan sekarang karena sudah di tengah juga ya. Silakan dipelajari lagi. Gitu. Nah ini kalau yang tahun 2026 tanya apakah ada bull market? Justru saya ngelihat nanti di akhir tahun bull market ya setelah ada crash gitu. Mungkin ada QE. Nah itu di sana ini teman-teman bukan menganggap bahwa tahun ini tahun crash nggak ada bull. Justru di akhir tahun ini saya melihat ada kemungkinan besar setelah QE ya. Gitu. Mudah-mudahan tepat ya. Tapi balik lagi disclaimer on ya. Namanya juga saya bukan cenayang belum tentu benar juga. Tapi saya berbasiskan dari utang jatuh tempo yang paling besar tuh di Mei atau di Juni gitu. Nah, kalau PEC saya nggak terus terang saya nggak ngikutin lagi berita terakhir tuh saya hanya melihat aset yang besarnya belum di
dirilis ya. Jadi bagi saya sih belum menarik ya kalau belum hanya dimasukinnya hanya yang kecil gitu. Nah, kalau untuk oil, kenapa nggak yakin dengan masuk super cycle? Karena oil ini suplainya cukup melimpah ya, tapi akan ada shock dulu, kenaikan harga dulu gitu kan. Mungkin terjadi karena misalkan kayak nanti Amerika nyerang Iran, mungkin oilnya spike dulu. Tapi apakah akan komoditas super cycle? Nah, definisi super cycle itu artinya apa? Harga tuh sustain naik tinggi terus. Jadi dibandingkan peersnya, dibandingkan komoditas indeksnya, kan mungkin komoditi indeks itu akan naik kan. Jadi komoditi ini kita kayak IHSG lah. Tapi IHSG untuk komoditas gitu kan. Nah, yang super cycle itu berhasil melebihi outperform daripada komoditas indeks. Nah, teman-teman harus paham tuh. Jadi bukan berarti oil tuh nggak bakal naik kalau nggak komoditas super cycle. Mungkin oil naik, mungkin pairingnya sama dengan komoditas indeksnya mungkin hampir sama atau mungkin di bawah. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau emiten komoditas tertentu bisa jadi outperform komoditas indeks itu yang saya sebut masuknya ke periode komoditas super cycle gitu ya. Jadi oil ini mungkin ada spike nggak, mungkin ada kenaikan nggak bisa jadi, tapi eh, apa namanya tuh mungkin belum tentu komoditas super cycle. Ada yang ngomong katanya oil tuh makin murah lagi karena banjir karena Venezuela. Ingat ya, untuk capex minyak itu nggak cuma hanya sekarang capex langsung besok langsung tiba-tiba suplainya banyak, nggak seperti itu, butuh bertahun-tahun kan gitu. Jadi ya belum terrealisasi gitu yang di Venezuela juga yang disebut sama Trump itu nanti akan diambil oilnya tuh belum tentu akan realisasinya cepat gitu kan ya. Apalagi kan kemarin ada perdebatan tuh yang perusahaan-perusahaan juga Trumpnya ngomong nanti nanti akhirnya pada invest tuh perusahaannya di Amerika di Venezuela gitu kan. Perusahaannya pada ogah juga tuh kemarin ya sempat drama lagi gitu kan. Ya itu juga masih panjang ceritanya ya. Nah, call tertentu aja menurut saya yang bakal super cycle ya. Ini ada beberapa yang kapal-kapalan, nah kapal-kapal juga sempat pernah dibahas ya Ci ya. Kita kan pernah YouTube bareng ya, SMDR waktu itu kan ada supply shock kapal gitu kan. Ya, jadi eh, itu masih masih terjadi tuh tesisnya ya, yang supply shock kapal. Karena kan kita tahu bahwa produksi kapal ini kan 60% itu udah di China dan itu lagi fully book semua gitu kan. Karena fully book, sekarang permintaan kapal tuh lagi mulai demandnya mulai muncul. Nah, demand mulai muncul, tarifnya naik, tarif rate-nya naik, itu yang membuat harga charter kapal makin naik, itu yang membuat jadi revenue sama laba bersih dia tuh makin meningkat. Nah, itu makanya dari sana tuh tesisnya. Makanya laba bersihnya tuh pada naik nantinya gitu. Dan apakah nanti akan terganggu dengan Timur Tengah? Bisa jadi akan terganggu ya. Dan ini mungkin untuk yang consumer good di era komoditas super cycle sih, saya pikir eh, consumer good tetap menarik ya di tahun ini. Harusnya karena ada sentimen MBG juga dan ada fiskal yang cukup agresif juga kan dari pemerintah untuk subsidi terutama ke menengah ke bawah. Dari harusnya konsumsi ini cukup menarik ya consumer good ya tahun ini ya. Apalagi kan komoditas-komoditas tertentu itu harganya udah soft, udah nggak mahal lagi gitu kan sehingga harganya kemarin sudah cukup tinggi, harga dijual ke retailnya dia marginnya tuh bisa tebel lah consumer good tahun ini ya menurut saya gitu. Oke, ini saya lewat-lewat dulu mana ya lagi bentar. Yang pasir silika nih ada pertanyaan. Pasir silika apakah super cycle? Enggak ya, menurut saya prediksi saya sih enggak. Tapi hanya pasir silika tertentu. Nah, sayangnya di Indonesia nggak ada yang TBK seperti MITI atau enggak Cuan gitu ya. Ada pasir silika itu enggak super cycle. Tapi hanya bakal ada dibutuhkan untuk data center gitu kan. Atau ini baterai gitu ya. Itu bakal pasir silika itu bakal dibutuhkan gitu. Tapi super cycle menurut saya sih enggak gitu. Oke. Ini Bu Tami tadi debt crisis sekitar Mei atau Juni. Kalau kita tahu sudah bullish ya. Ya prediksi saya sih mudah-mudahan sudah bullish. Eh, ini saya belum paham ya insight kemarin restitusi pajak perusahaan batu bara. Maksudnya insightnya insight apa gitu kan? Kalau yang saya konsentrasikan itu yang tarif yang dinaikin ya. Ada wacana tarif lagi kan batu bara kan. Nah itu yang perlu kita perhatikan lah. Nah ini udah dijawab ya yang oil dan kalau gas berbeda ya. Kalau gas itu
justru bisa masuk super cycle tapi yang tertentu ya. Tapi sayangnya di Indonesia yang gas ini yang proxy gas itu bener-bener tuh baru cuma Medco paling ya. Jadi nggak banyak gitu. Nah, cuma ada satu yang menarik tapi nggak akan saya bahas sekarang lah. Itu saya bahasnya di Hints ya. Nantilah gitu kan. Ada satu hal lagi yang menarik nih komoditas nanti yang saya akan bahas nih. Gitu. Tapi di Hints ya, sorry ya. Jadi saya keep dulu. Kasihan kan teman-teman yang di Hints ya Ci ya. Kita bahasnya kan. Gitu. Nikel udah dijawab juga sama saya. Harum 90% revenue ke depan dari nikel. Ada di rating dari coal ke nikel. Nikel ya tergantung tinggal hitung aja laba bersihnya gitu ya. Kalau di ratingnya sih harus sih masih cukup murah ya. Cuman nikel ini kan kemarin naik itu kan karena ada pengurangan RKB dari pemerintah. Nikel ini kan supply-nya tuh paling besar tuh dari Indonesia. Jadi kalau menurut saya supply shock ada nggak? Nggak ada untuk nikel tuh. Cuman masalahnya tuh kemarin tuh cuma hanya dikurangi gitu kan, supply-nya dikurangi jadi harganya kan lonjak gitu. Nah cuman kan masalahnya kan yang belum dihitung itu kan RKB itu kan berapa? Kalau dikurangi berarti kan revenue-nya si emiten juga bakal berkurang tuh nantinya gitu kan. Tinggal dihitung aja nanti seperti apa gitu. Jadi kalau saya sih masih belum melihat nikel-nikel ini akan super cycle sih gitu. Jadi apakah Harum akan bisa re-rating ya? Tinggal saya sih masih melihatnya tuh kan karena eh, mungkin aja terjadi setelah kita hitung kalau income-nya cukup oke bisa jadi re-rating gitu ya. Bahas pasir silika mana aja yang masuk di Indonesia nggak ada Bu Novitri. Cuma yang ada tuh Miti Cuan itu juga pasir silika yang biasa ya, yang untuk EBT, untuk baterai ya, sama listrik ya, gitu kan. Data center dan baterai kalau listrik sih, gitu. eh Berarti pas QI suku bunga turun sampai nol ya Pak? Wah nggak tahu suku bunga turun sampai nol ya, gitu kan. Kita lihat aja nanti ya ceritanya. Website cek charter kapal di mana Pak Andre? Kalau dulu sih saya pakai ini apa namanya tuh agak sulit ya kalau gitu ya. Memang harus eh, cari cari kayak dulu mah Drury ya gitu kan. Tapi Drury kan nggak bisa hanya kontainer aja ya untuk tertentu aja kan. Nggak bisa untuk kayak oil gitu kan nggak bisa. Jadi itu harus ke perusahaannya masing-masing dan agak sulit sih memang mencarinya ya gitu. Koper aluminium rata-rata berada di bawah berapa ini rasionya Pak Komang gitu ya kurang lebih 3,5 ke bawah. Bagaimana dengan properti nih tahun 2026 properti ini harusnya ada sentimen cukup positif tuh di PPN yang tetap didorong ya. Nggak ini kan, begitu suku bunga cukup murah harusnya cukup positif sih properti ya. Prediksi Pak Andre bullish akhir tahun nggak 2026? Akhir tahun, kalau pertengahan mungkin tadi kan jawabannya ada debt crisis jadi crash dulu. Yang nggak tahu ya, itu juga kan prediksi saya bisa jadi salah gitu kan. Ya, Ko Andre kalau ada kemungkinan crash pertengahan tahun lalu, bullish di akhir tahun, baiknya kita profit taking dulu, mengambil profit. Nah, itu dibalikan ke masing-masing. Ya, jadi silakan tergantung dari kepedean Bapak Ibu semua. Gitu. Sumber energi berpotensi tinggi karena kebutuhan data center dan AI apa? Sumber energi ya listrik kan pasti dari pemilihannya kan antara EBT ataupun dari tenaga yang lain ya. Nah, ini kita lihat aja. Kalau apa namanya itu kan eh, kita cari emiten-emiten yang punya EBT cukup menarik, stabil, yang pasti kan Indonesia ini kan beruntungnya tuh melimpah ya. EBT-nya udah gitu tenaga listriknya bakal melimpah kan, oversupply listrik nantinya listrik gitu ya. Sedangkan negara-negara lain tuh sekarang short supply listrik gitu kan. Jadi bakal banyak dibutuhkan. Jadi jualannya tuh enak tuh. Nah, itu bisa perhatikan tuh emiten-emiten yang mana nih yang bakal menjual listrik tuh. Nah, itu bisa kita perhatiin. Kredit karbon gimana? Enggak sih saya pikirnya 2026 apalagi Trumpnya juga sekarang udah apa? Nggak mau
nggak mau ke ESG gitu kan. Kalau menurut saya sih kayaknya enggak sih. Geothermal apakah super cycle? Ya kebutuhan listrik tadi ya. Gitu kan kita bisa perhatikan. Super cycle sih enggak ya. Itu kan mungkin dapat penghasilannya cukup baik lah gitu kan. Karena kebutuhan listriknya cukup tinggi. Ya mungkin itu sih dari saya, Pak Faruk. Mudah-mudahan bisa Ya, menjawab semua ya. oke, siap. Thank you, Pak Andre. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi. Ini tadi saya udah melampirkan ya, Bapak Ibu. Apa lagi coba? Salah. Saya sudah melampirkan tadi ya link ke Bapak Ibu. Kalau mau lihat artikelnya Pak Andre, bisa diklik. Saya kopas saja deh. Ini yang dilihat tidak hanya artikel ke depan dalam artian yang belum rilis, tapi yang udah rilis kemarin-kemarin ada puluhan artikel yang udah rilis di websitenya ini itu bisa Bapak Ibu lihat lagi ya ke belakang. Jadi bisa dilihat. Nah, silakan diklik linknya nanti eh, dilanjutkan nanti akan dihubungi oleh CS. Jadi nanti bisa lihatlah artikelnya Pak Andre. Gitu. Terus kita juga kadang ada Zoom terbatas juga buat member priority ataupun yang lain. Gitu. Jadi mungkin nggak semuanya kita mungkin rutin ya Pak Andre bukti market update. Cuma segmennya suka kita pisah-pisah. Ada yang buat priority, ada yang buat light, ada yang buat priority dan light, ada yang terbuka umum seperti malam hari ini. Nah, cuma yang malam hari ini mungkin nggak dibahas detail-detail banget. Jadi kita bahasnya di member priority. Gitu ya. Otomotif, Pak Andre ada insight mungkin? Motif tahun ini baseline-nya cukup rendah ya. Jadi tahun depan sih harusnya cukup menarik ya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, sorry. Tahun kemarin kan baseline-nya cukup rendah. Jadi tahun ini pasti jadi orang tuh ngelihatnya growth gitu kan. Jadi cukup menarik sih harusnya ya untuk otomotif apalagi kan suku bunganya rendah. Tapi apakah akan spike ya? Saya masih sanksi ya kondisi sekarang ya. Tapi kita lihatlah. Kalau saya lihat sih harusnya pemulihan consumer sama otomotif ini bisa jadi lumayan ya. Properti otomotif ini lumayan gitu. Mulai pemulihan tahun inilah gitu kita sebutnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Kita, kita batasi 5 menit lagi, Pak Andre, Bu Kiki, atau setengah jam lagi. Udah lah ya, Oke, kita tunggu. pertanyaan terakhir. Satu lagi mungkin boleh Bapak Ibu silakan kalau ada yang masih penasaran. Cukup rame. Nah, terakhir ya tentang bank-bank kecil. Bank-bank kecil Bank-bank sama kecil TB. menarik sih. Bank-bank kecil tuh kita lihat yang KBMI satu kan lagi mau apa eh, ditiadakan lah oleh OJK ya. Jadi apa namanya tuh menarik kita perhatikan dia harus masuk ke KBMI 2 kan. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan namanya itu corporate action gitu. Nah, apakah antara dijual, ya ada red issue, di merger gitu, mungkin terjadi gitu ya. Jadi udah mulai kelihatan sih, udah mulai agak rame ya untuk bank-bank kecil ya gitu. Cuman eh, waktunya kan nggak harus di awal tahun ini aja, bisa jadi nanti baru akhir tahun. Jadi ya sabar-sabar aja gitu. Kalau punya bank-bank kecil ya belum tentu momennya bersamaan tuh dapat sentimennya gitu kan, bisa jadi berbeda-beda gitu. Ya bisa perhatikan bank-bank yang berpotensi ke sana cukup banyak kita bisa pilih lah gitu. Oke. TB dari Bu Vivi atau Pak Andre mungkin ada insight terkait TB. Aduh, saya nggak ngikutin table mah atau teknikal tuh CVV mungkin ya Ci ya. Itu juga loncat-loncatan sih, masih all time high Kalau lah. catatan ya, sampai Oh, saham konglomerasi kan ya, grup Haji Ihsan. konglomerasi. Oke. Konglomerasi. Narasi lah itu kalau itu ya diikutin aja, biasa satu gerbong gerakannya mirip sih. Nice. Dua Sawit biasa pertanyaan. terakhir sih ini. Oke. Nanti Bu Vivi. Dari Pak Eksaim buat Pak Andre mungkin. Berarti view Pak Andre sektor perkabelan masih terus jalan ya Pak di tahun 2026 ini. Supply Karena shocknya sih masih terjadi ya untuk kapalnya. Jadi
Harusnya sih masih kali ya, gitu kan. Cuman kan seberapa besar demandnya ini tergantung juga kan, gitu. Tapi harusnya sih karena supaya kapalnya masih shock sih, ya oke masih masih terjadi gitu kan. Saya sih masih menganggapnya masih ada, gitu. Sawit termasuk komoditi super cycle, Pak. Sawit sendiri saya ngelihatnya sih enggak ya, sawit ya. Kayaknya sih enggak gitu ya. Tapi balik lagi kan bisa jadi saya salah. Kenapa? Karena harganya sih masuk gini ya. Super cycle tuh bukan berarti nggak naik harganya ya. Yang tidak super cycle itu bisa jadi harganya sudah naik. Tapi apakah naik itu akan outperform dari komoditas indeksnya? Nah, saya masih sanksi sih untuk yang sawit. Kenapa? Karena sawit ini kan banyak substitusi gitu kan. Dan ini kan tergantung dua negara yaitu Indonesia sama ke Malaysia kan. Indonesia ini kan memang lagi banyak tuh pengurangannya kan dan lahan-lahannya ada supply shocknya di sana gitu kan kita sebutnya. Tapi kan sawit ini bukan barang yang nggak bisa disubstitusi gitu. Masih banyak substitusinya seperti contohnya rapeseed, minyak bunga matahari dan yang lain-lainnya gitu kan. Jadi saya pikir sih orang kayak gini aja misalkan nggak pakai minyak sawit saya pindah ke yang lain tuh masih ada opsi ke sana gitu. Jadi apakah akan komoditas super cycle saya masih sanksi gitu. Ya, tapi apakah harganya akan tinggi? Jadi sehingga banyak emiten sawit ini tetap untung. Saya yakin kalau itu gitu. Ya, cuman nggak yakinnya itu apakah akan tinggi shock lagi apa naik lagi loncat lagi super cycle. Nah, itu saya masih belum belum ya kecuali nanti ada berita lagi besar-besaran dari Indonesia ilegal ininya dipangkas lagi gila-gilaan. Nah, itu mungkin beda cerita ya kalau kita ngomongin atau ada hal apapun lah, jadi berita apapun yang mungkin bisa terjadi ya. Tapi saat ini sih saya lihat sih hanya bertahan di sustain di harga yang tinggi gitu. Oke, siap. Thank you, Pak Andre. Sebagai penutup, Pak Andre, Bu Vivi, mungkin ada closing statement dari masing-masing pembicara malam hari ini. Mungkin dari Pak Andre juga bisa sisipkan, Pak, tiga sektor menjadi highlight di tahun 2006 sekaligus closing statement. Monggo, Pak Andre. Tadinya Bu Vivi. Kalau saya sih sektor yang menarik sih yang tadi ya karena geopolitik situasinya kita bisa perhatikan logam mineral itu kan juga yang pertambangan ya cukup oke ya saya lihatnya ya gitu kan. Kita bisa perhatikan watchlist lah kalau kita ngomongin tuh. Terus kita juga bisa perhatikan saham-saham consumer good juga menarik ya di tahun ini. Saham consumer good terutama yang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang oleh Pak Purbaya gitu kan. Apakah itu dalam bentuk misalkan ada kayak kemarin kan rokok tuh thrifting apa bukan thrifting sorry apa rokok tuh yang diberantas yang ilegal rokoknya tuh. Nah, ada nggak yang lain-lainnya gitu kan kita bisa perhatikan atau nggak dari program MBG nih yang didorong ada nggak pengaruhnya. Nah, mungkin bisa juga di sana sektor-sektor di consumer good, retail itu bisa kita perhatikan ya. Apalagi kan kita mau menjelang Lebaran ya gitu. Nah, terus kalau yang kayak apa? Kita bisa perhatikan lagi mah tiga sektor tuh tadi kan tambang-tambangan, energi, terus mungkin kalau saya lihat tuh kayak perkapalan juga menarik sih. Perkapalan cukup menarik gitu ya. Atau enggak sektor bank-bank kecil tuh masih menarik gitu. Jadi tiga itu oke lah gitu menurut saya ya gitu. Tapi gini untuk tahun ini hati-hati ya jangan terlalu ya tadi saya bilang kan saya ngelihatnya tuh di tengah tahun ini ya mudah-mudahan saya salah ya tapi ya saya sih ngelihat sih debt crisis ini kan likuiditasnya bakal ke squeeze dulu ya kalau namanya likuiditas ketarik ya namanya market pasti aset down pricing dulu kan semua kan jadi kemungkinan bisa crash sejauh mana crashnya juga saya nggak tahu apakah cuma hanya koreksi aja bisa jadi gitu kan tapi harusnya sih likuiditasnya ketariknya cukup lumayan tuh karena kan utang yang jatuh temponya cukup besar ya. Nah, itu hati-hati ya, teman-teman juga mulai jangan all in ya, karena sekarang kan lagi euforia semua tuh. Lebih baik kita sisihkan dana, tetap punya cash gitu. Ya, bertahap kita juga jangan terlalu FOMO gitu kan. Wah, ngejar apa tuh sekarang tuh yang lagi hype tuh apa Ci? Bumi Ci. Wah, bumi all in gitu. Ah, cilaka gitu. Jangan ya. Bapak Ibu semua ya.
Jadi harga bumi juga udah cukup tinggi gitu kan naik gitu ya. Jadi ya hati-hati aja lah. Realisasikan keuntungan yang bisa, tetap jaga cash gitu kan, tetap jaga rasionalitas. Lebih baik kita juga tunggu momen-momen kita mendapatkan yang harganya cukup oke. Gitu. Itu saran saya sih untuk tahun ini ya. Gitu. Mungkin Civivi silakan Ci. Oke, kalau dari saya ya sama lah, mirip sama Andre ya. Saya kan sementara nih, karena kan memang muncul ketidakpastian ya. Dan kalau ketidakpastian muncul, biasa saham-saham sektor emas dan sektor komoditas yang bisa naik. Apalagi disertain sama pelemahan rupiah ya. Pelemahan rupiah biasanya related sama yang banyak melakukan ekspor kan. Kita jadi dollar earner biasanya ya, cari yang begitu. Ya masih seputar saham komoditas. Kalau saya biasanya ada di trio metal dulu yang gede-gede ya. Sama cerita saham-saham yang ada narasinya. Kayak yang ada nikelnya, terus sama minyak juga ada tapi turunannya biasanya. Nah, terus saham-saham CPO saya mungkin akan liatin terus, lihat sampai muncul volume besar karena memang kan CPO komoditas terakhir biasanya yang narik ya. Kalau semua udah naik pasti dicari yang belum naik ya. Biasanya kayak gitu. Terus perbankan, perbankan yang ada corporate actionnya gitu. Sama perusahaan-perusahaan lain lah, saham-saham yang ada ya saat ini karena kita lihat kalau fundamental kan tidak terlalu bagus ya. Jadi pergerakan saham lebih ditunjang, didukung oleh cerita-cerita narasi. Jadi saya akan memantau cerita-cerita terus. Kira-kira yang masih peluangnya ada di mana dan resikonya masih lebih kecil dibanding potensi keuntungannya gitu. Jadi nggak bisa sektornya. Kalau saya disuruh sebut sektornya sekarang, nanti mungkin besok ceritanya ada di sektor mana bisa pindah lagi gitu ya. Gitu sih. Cuman ya fokusnya ada di komoditas karena kita banyak ketidakpastian ya gitu. Itu sih Mas Farouk kalau dari saya. Siap, thank you. Oke, satu lagi kalau Oh, silakan saya. blue chip ya mungkin saya pegangnya cuma satu Astra Internasional ya. Coba dilihat itu paling kuat dibanding yang lain. Oke, itu kalau dari saya. Siap. Semoga membantu ya Bapak Ibu Ya. semua ya. Ya, ya. Thank you CVV, Pak Andre sudah banyak memberikan insight dan malam hari ini. Review emiten tadi secara teknikal juga banyak banget. Terima kasih sekali lagi buat pembicara kita malam hari ini. Bapak Ibu juga terima kasih sudah hadir malam hari ini. Moga-moga berkenan, banyak dapat wawasan baru, banyak bisikan baru untuk menghadapi 2026. Nantikan lagi market update untuk yang public seperti hari ini. Untuk yang priority dan light pastinya akan kita update terus artikelnya di website. Untuk Zoom webinar yang akan kita informasikan melalui Zoom. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak Bapak Ibu. terima kasih Mas Farouk, Pak Makasih Andre. banyak.